Selamat siang, Pak Regan. Saya Rizky Muharrem, Sela, dan juga Jenny ingin mempresentasikan Delta Airlines. Kunci bangkitnya Delta Airlines dari kerugian dan strategi perusahaan untuk tetap bertahan. Boleh di next. Nah, materi yang kita bahas itu yang pertama ada sejarah Delta Airlines, yang kedua itu ada logo perusahaan, yang ketiga itu ada visi misi dan nilai perusahaan, yang keempat itu ada kasus kerugian dan bangkitnya Delta Airlines, yang kelima itu ada strategi perusahaan, yang keenam itu ada kesimpulan. Boleh di next. Sejarahnya, um, pertama tuh Delta Airlines adalah sebuah maskapai penerbangan yang berbasis di Atlanta, Georgia. Delta Airlines mengoperasikan penerbangan domestik dan internasional, termasuk Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Karibia. Nah, pada bulan Desember 2006, Delta Airlines menjadi satu-satunya maskapai penerbangan Amerika Serikat yang terbang langsung dari Amerika menuju benua Afrika. Um, Delta Airlines juga memiliki sejumlah besar penerbangan domestik di Bandara Internasional Boston Logan, Bandara Internasional Fort Hollywood, Bandara Internasional McCarran di Las Vegas, Bandara Internasional Orlando, Bandara Internasional Tampa, dan Bandara Internasional Ronald Reagan. Selain itu juga Delta Airlines juga memiliki kota penghubung yang terus berkembang yaitu Los Angeles. Sejarah dimulai pada tahun 1924 di mana Hugh Dahlan Duster mendirikan Delta Airlines. Kemudian pada tahun 1928 Colt A. Wallen membeli Delta Airlines dan nama Delta pun diubah menjadi Delta Airlines Service. Nah, pada tahun 1970 Delta Airlines mengoperasikan 5 pesawat Boeing 747-100 dan rute-rute sibuk jarak jauh dan jarak dekat. Nah, pada tahun 90-an Delta Airlines berhasil beroperasi dari Portland ke berbagai tujuan di Asia seperti Bangkok, Tokyo, Fukuoka, Nagoya, Hong Kong, Taipei, dan Seoul. Nah, pada tahun 2000 Delta Airlines bersama dengan Au- Aero Mexico, Air France, dan Korean Air membentuk aliansi maskapai penerbangan internasional yang disebut SkyTeam. Pada awal dekade ini juga Delta Airlines membarui armadanya eh, dengan menarik Lockheed Start, MC Douglas, dan juga Boeing 767. Nah, pada tahun 2005 Delta Airlines mengajukan perlindungan ke kebangkrutan untuk pertama kalinya. Nah, perlindungan tersebut mencegah Delta Airlines dari kebangkrutan pada tahun 2007. Boleh di next. Nah, ini adalah beberapa logo Delta Airlines dari masa ke masa. Yang pertama itu ada 1929. Logo ini memiliki beberapa unsur di dalamnya yaitu Mercurius yang merupakan dewa perjalanan dan perdagangan Romawi. Nah, selanjutnya itu berubah pada tahun 1953 hingga 1955. Logo ini dibuat setelah Chicago dan Southeastern Airlines bergabung dengan Delta Airlines pada tanggal 1 Mei 1953. Selanjutnya juga berganti pada tahun 1955 hingga 1959. Logo maskapai kembali ke Flying D yang digunakan sebelum merger dengan Chicago dan Southern Airlines. Nah, berubah lagi pada tahun 1959 hingga 1967. Eh, Logo widget menyamping digunakan dalam logo ini untuk melambangkan kecepatan pesawat jet. Boleh di next. Nah, untuk logo yang sekarang itu dari 2007 sampai sekarang tuh logo ini diluncurkan pada tanggal 30 April 2007 sebagai pencerminan keberhasilan transformasi Delta Airlines menjadi maskapai penerbangan yang sangat berbeda dari sebelumnya dan berfokus pada pelanggan. Boleh next. World Most Trust Delta Airlines berdasarkan bahwa mereka ingin menjadi perusahaan paling terpercaya. Delta Airlines ingin memberikan pelanggannya alasan-alasan yang kuat agar dapat mempercayai jasa mereka. Em,
Selanjutnya Most Trust Airlines. Poin ini menekankan bahwa sebagai salah satu maskapai paling terpercaya di dunia, maka perusahaan akan membuat segalanya menjadi sempurna untuk mempertahankan reputasi eh, ketenaran mereka. Boleh di next. Nah, misi Delta Airlines yang pertama itu Connect the World. Dalam menghubungkan berbagai orang di seluruh dunia, eh, Delta Airlines memiliki rute penerbangan lebih dari 200 rute penerbangan. Nah, selanjutnya itu udah reflect on the world. Delta Airlines sadar akan indikasi populasi yang terus meningkat. Maka dari itu, Delta Airlines eh, memutuskan untuk mengambil tindakan yang membantu mereka menurunkan emisi karbon dan produk limbah lainnya. Yang selanjutnya adalah respect the world. Moto utama dari Delta Airlines adalah untuk menjaga dan memenuhi keinginan pelanggan. Delta Airlines berkomitmen untuk menunjukkan rasa hormat kepada semua pelanggannya. Eh, yang ketiga itu respect to the world. Udah ya tadi respect to the world. Selanjutnya itu going beyond flight. Delta Airlines mencoba untuk memberikan setiap orang perjalanan yang sama dan zona penyaman di mana mereka akan menerima perlakuan yang sama dari semuanya. Boleh next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke core value atau nilai inti yang dimiliki oleh Delta Airlines. Jadi mereka memiliki 5 nilai. Yang pertama adalah honesty, integrity, respect, perseverance, servant leadership. Nah, nilai yang pertama yaitu honesty, yaitu Delta Airlines ini menganggap bahwa nilai kebenaran dan juga kejujuran itu merupakan hal yang penting dan merupakan pilihan yang terbaik. Lalu nilai yang kedua yaitu integrity, di mana Delta Airlines ini berkomitmen untuk tetap berpegang teguh pada satu prinsip. Dan yang ketiga ada respect, yang mana mereka berkomitmen untuk menghormati seluruh pelanggannya dan juga seluruh karyawannya, serta memperlakukan mereka secara adil, tanpa pandang bulu, dan juga mereka tidak membeda-bedakan karyawan ataupun pelanggannya berdasarkan dari latar belakang mereka. Dan yang keempat, ada nilai perseverance, yang mana Delta Airlines ini terus mengutamakan nilai kegigihan dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggannya. Karena seperti yang kita tahu bahwa bekerja di industri jasa itu tidak mudah untuk memenuhi segala kebutuhan dan juga keinginan masing-masing pelanggan. Dan yang kelima, yaitu mereka mengutamakan nilai peduli atau sikap peduli sehingga mereka dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Oke. Lalu berikutnya kita akan masuk ke penyebab kerugian yang dialami oleh Delta Airlines. Jadi yang penyebab pertama adalah overexpanding. Kalau kita lihat dari sejarah pengoperasian dari Delta Airlines ini, sebenarnya overexpanding merupakan salah satu awal mula dan juga cikal bakal kenapa sih perusahaan ini akan mengalami kerugian. Nah, jadi pada awalnya rencana dari Delta Airlines ini, mereka ingin mengekspansi bisnis maskapai mereka. Sehingga pada tahun 1991, Delta Airlines ini mengeluarkan uang sebesar 1,4 juta dolar untuk membeli aset dari maskapai lain, yaitu maskapai Pan Am yang sudah runtuh. Nah, kenapa sih mereka ingin membeli maskapai lain? Nah, dikarenakan salah satu alasan utamanya adalah Delta Airlines ini ingin melakukan ekspansi bisnis ke rute penerbangan terutama di wilayah Eropa. Namun, setelah mereka membeli maskapai ini, sayangnya perekonomian dunia saat itu berjalan dengan lambat dan bahkan terjadi perang di Teluk Persia pada tahun 90-an yang menyebabkan orang itu masih ragu untuk melakukan perjalanan udara. Dan karena orang-orang masih ragu, sehingga balik modalnya lama dan Delta Airlines ini mengalami kerugian sebesar 2,5 juta dolar sampai pada tahun 1994. Oke, lalu penyebab kerugian yang kedua adalah kepercayaan pelanggan yang hilang, yang menurun. Nah, seperti dari kayak yang kerugian yang mereka alami sebesar 2,5 juta dolar pada tahun 1994, Delta Airlines ini tentunya ingin mengembalikan finansial mereka. Mereka ingin melakukan upaya-upaya supaya bagaimana sih caranya eh, mereka nggak rugi lagi gitu loh.
Nah, dengan cara mereka itu mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan pertama yaitu mereka mengurangi rute penerbangan, khususnya di wilayah Eropa. Karena saat itu Delta Airlines ini menganggap bahwa operasional di rute Eropa tadi memiliki dampak yang besar pada pengeluaran perusahaan. Maka dari itu, rute penerbangannya mereka resmi menguranginya. Dan kebijakan yang kedua, yaitu Delta Airlines ini memutuskan untuk menjadikan maskapai ini dengan strategi low cost carrier atau LCC. Nah, jadinya dari sisi pelanggan sendiri, mereka itu merasakan adanya ketidakkonsistenan dari segala kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh Delta Airlines ini. Yang pertama, tiba-tiba rute penerbangannya dikurangin. Terus yang kedua juga yang mana strategi awalnya bukan low cost carrier tiba-tiba diganti jadi low cost carrier. Karena adanya perubahan-perubahan ini, jadinya pelanggan itu menjadi kayak males dan juga udah mulai hilang kepercayaan. Ini kok perusahaan maskapai ganti-ganti mulu gitu loh. Kayak kenapa mereka tuh nggak konsisten. Sehingga membuat para pelanggan itu beralih kepada maskapai yang lain. Nah, karena keputusan yang tidak konsisten, selalu berganti-ganti, jadinya hal ini juga berdampak pada reputasi dan citra perusahaan. Ya meskipun waktu mereka mengganti strategi menjadi low cost carrier memang ada mendapatkan pendapatan, tapi tetap saja mereka itu nggak bisa mengembalikan kerugian yang mereka alami secara instan. Malah yang ada kepercayaan semakin menurun dan juga pelanggannya pada beralih gitu. Lalu berikutnya ada peristiwa dunia. Nah, mungkin dua yang di awal tadi merupakan alasan ataupun penyebab yang diakibatkan oleh internal atau keputusan-keputusan dari Delta Airlines itu sendiri. Tapi ada juga penyebab yang sifatnya eksternal, yang mana faktor-faktor itu kita tidak bisa kendalikan. Jadi contohnya ada peristiwa dunia. Yang pertama, seperti yang sudah disebutkan tadi, pada tahun 90-an, terjadi perang di Teluk Persia, yang mana orang-orang tuh menjadi ragu untuk melakukan perjalanan udara. Itu yang menjadi salah satu kerugiannya. Lalu tidak hanya itu, pada awal tahun 2000-an, sempat juga terjadi serangan 911, yang mana seluruh aktivitas penerbangan atau perjalanan udara itu dihentikan secara paksa. Nah, lalu sempat juga terjadi badai Katrina yang sempat ramai di tahun 2005 yang membuat bahan bakar ataupun supply untuk pesawat ini menjadi terganggu dan juga terhambat. Maka dari itu, peristiwa-peristiwa dunia ini juga berperan besar kepada kerugian Delta Air. Dan juga ada pun penyebab lainnya, yaitu persaingan antar maskapai. Nah, setelah mereka mengalami kerugian yang bertubi-tubi, jadi Delta Airlines ini tuh ingin mencoba untuk bangkit lagi. Mereka ingin coba untuk memperbaiki strategi mereka, dan juga mereka ingin mencoba untuk bangkit. Dan pada fase pemulihan ini, sayangnya ada persaingan yang ditimbulkan dari maskapai baru yang memiliki strategi LCC. Ya, seperti yang kita tahu, segala bisnis itu pasti tidak bisa terlepas dari persaingan. Nah, kebetulan di fase pemulihan mereka, mereka ini mengalami persaingan dari strategi yang maskapai yang LCC, karena yang LCC ini sendiri mereka memiliki target pasar yang cukup besar dibandingkan dengan target pasar yang dimiliki oleh Delta Airlines. Nah, karena nggak semua orang itu kayak berorientasi pada kualitas pelayanan. Kan sekarang orang-orang tuh pengennya yang praktis dan juga banyak yang kayak prinsipnya, ya udahlah cuma terbang bentar, kenapa harus pilih yang mahal gitu loh. Kalau ada yang murah, kenapa harus yang mahal? Jadinya yang LCC ini sendiri lebih diminati oleh orang lain, yang mana membuat Delta Airlines ini menjadi tersaingi. Nah, untuk menanggapi isu ini, Delta Airlines sengaja membuat maskapai baru yang bernama Song pada tahun 2003 yang memiliki strategi LCC. Namun tetap saja strategi ini tidak berhasil dan Delta Airlines kembali mengalami kerugian pada tahun 2006. Nah, pada akhirnya kita akan masuk ke faktor mengenai kebangkitan Delta Airlines. Setelah dari segala kebangkitan dan kebangkrutan yang sudah dialami oleh Delta Airlines, mereka bahkan harus membayar suku bunga itu mencapai 1 miliar. Dan juga pada tahun 2010 itu mereka mulai mengalami kebangkitan, dan untuk mencapai kebangkitan ini sendiri, Delta Airlines itu melakukan berbagai macam upaya. Jadi sebenarnya
upaya-upaya yang mereka lakukan itu jika kita bandingkan dengan sekarang itu sudah mulai berhasil. Jadi mereka melakukan upaya yang pertama yaitu membangun image perusahaan yang baru. Nah, sudah disebutkan tadi pada bagian alasan mengapa mereka mengalami kerugian, yaitu hilangnya kepercayaan dari pelanggan. Maka dari itu, Delta Airlines ingin mengembalikan kepercayaan pelanggan tadi dengan melakukan perombakan total. Jadi mereka itu mengganti image perusahaannya secara total, mulai dari penampilan kabin pesawat, mulai dari fasilitas yang diberikan, lalu seragam awak pesawat, bahkan mereka juga mengganti logo perusahaannya pada tahun 2007, hingga yang logo yang mereka masih gunakan sampai sekarang ini. Lalu, upaya yang berikutnya, adapun peningkatan tingkat kesejahteraan karyawan. Nah, ada kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Delta Airlines sebagai bentuk kepedulian mereka kepada karyawannya, yang berujung pada peningkatan kinerja karyawan. Sebenarnya apa sih yang membuat kinerja karyawan ini meningkat? Jadi yang pertama, Delta Airlines itu memberikan karyawannya gaji atau upah, dan juga mereka gak cuma memberikan gaji, ya udah segini-segini aja gajinya, enggak. Jadi Delta Airlines itu menambahkan atau meningkatkan gaji karyawannya. Dan juga mereka tetap memberikan bonus kepada karyawannya jika ada. Nah, melalui kompensasi-kompensasi yang diberikan oleh Delta Airlines, karyawannya ini sendiri juga menjadi lebih sejahtera dan juga lebih bahagia. Serta dengan melalui visi misi mereka tadi dan juga core value, itu Delta Airlines memperlakukan seluruh karyawannya secara rata, tanpa memandang latar belakang mereka. Jadi mereka itu benar-benar diperlakukan dengan baik, sehingga karyawannya ini merasakan nyaman, betah kerja di sini. Nah, seperti yang kita tahu, kalau udah perusahaan membuat karyawannya merasa betah, merasa nyaman bekerja di situ, maka tingkat turnover dari perusahaan itu sendiri pun rendah. Jadi tingkat turnover itu merupakan kayak perputaran karyawan lah. Keluar karyawan yang keluar masuk, itu rendah untuk di Delta Airlines. Bahkan hingga saat ini pun, Delta Airlines ini merupakan salah satu perusahaan yang mana tingkat turnovernya itu rendah. Nah, dengan adanya rasa kesejahteraan, rasa nyaman, dan juga betah, jadi otomatis karyawan yang bekerja di Delta Airlines ini mereka merasa bahagia. Mereka merasa senang, sehingga mereka melakukan pekerjaannya itu tulus. Nggak semata-mata cuman, ya udahlah gini aja sesuai gaji kerjanya, enggak. Jadi ya udah mereka emang udah puas sama perlakuan perusahaan kepada mereka. Jadinya karyawan itu sendiri dalam bekerja mereka memberikan pelayanan kepada pelanggan itu secara maksimal juga. Nah, dengan peningkatan kinerja karyawan, kualitas pelayanan mereka berikan semakin bagus, maka pelanggan-pelanggan ini sendiri juga kayak merasakan, wah enak ya Delta Airlines, karyawan-karyawannya ramah, sangat membantu, terus juga kayak benar-benar merasa di-treat sebagaimana mereka itu ingin di-treat. Dan dengan adanya kesenangan dari pelanggan tadi, maka pelanggan itu merasakan puas, yang berujung mereka akan menjadi konsumen yang loyal, atau bahkan mereka menjadi member dari frequent flyer program dari Delta Airlines ini. Lalu yang berikutnya, ada peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Nah, untuk memperbaiki citranya dan juga dalam menjadi faktor kebangkitan Delta Airlines, mereka melakukan peningkatan kepada kualitas pelayanan, seperti dengan memberikan cemilan gratis selama penerbangan, memberikan minuman soda, beverage, ataupun jus. Lalu mereka juga memberikan layanan WiFi gratis, serta memiliki tingkat keterlambatan yang rendah. Tentunya, orang-orang zaman sekarang kan mereka pinginnya yang cepat, yang tepat waktu, terutama kalau udah menyangkut masalah penerbangan, pasti semuanya pengennya yang on time, nggak pengen delay dong. Nah, dengan adanya tingkat keterlambatannya rendah, udah jarang delay, dan juga kualitas yang diberikan itu bagus, maka pelanggannya juga semakin puas. Mereka merasa kayak, wah enak ya Delta Airlines, pesawatnya selalu on time nih, udah jam terbangnya banyak, pesawatnya selalu on time, terus kualitas yang kita dapat juga banyak, maka pelanggan ini menjadi puas. Nah, itu lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jenny. Oke, selanjutnya untuk faktor keempat dari kebangkitan Delta Airlines itu bisa dilihat dari penambahan rute penerbangan internasional. Di mana setelah mereka lolos dari kerugian mereka, si Delta Airlines itu langsung menambahkan 60 rute penerbangan internasional, di mana
penambahan rute ini adalah hasil dari pergabungan antara si Delta Airlines dengan Northwest Airlines. Nah, dan dengan penambahan 60 rute penerbangan ini, Delta Airlines itu jadi memiliki 375 rute penerbangan ke kota-kota yang berbeda di seluruh dunia. Nah, dengan banyaknya jumlah rute penerbangan mereka, ini juga menjadi salah satu senjata Delta Airlines dalam bersaing dengan LCC di pasar internasional. Kemudian selanjutnya itu ada Basic Economy Fare, di mana pada tahun 2012, Delta Airlines ini sendiri mengeluarkan kebijakan Basic Economy Fare, di mana dengan adanya kebijakan ini, penumpang Delta Airlines itu bisa mendapatkan harga tiket yang lebih murah, tapi dengan ada beberapa batasan yang diberikan dari si pihak Delta Airlines-nya sendiri. Seperti contohnya tuh penumpang tuh nggak bisa tidak bisa melakukan refund, mereka juga nggak bisa memilih tempat duduk mereka mau di mana, dan juga mereka tuh nggak bisa mengganti tiket mereka. Jadi kayak misalnya mereka tuh nggak bisa mengganti jadwal penerbangannya mereka juga. Tapi dengan ada kebijakan ini, itu juga menjadi senjata juga bagi Delta Airlines saat bersaing dengan LCC lainnya. Kemudian terakhir itu adalah membeli kilang minyak. Nah, di mana pada tahun 2020, Delta Airlines ini sendiri membeli sebuah kilang minyak di Philadelphia. Nah, alasan mereka membeli si kilang minyak ini sendiri adalah untuk menjadi cara mereka mengontrol harga dari bahan bakar yang tidak konsisten. Nah, dengan adanya kilang minyak ini, mereka tuh bisa menjamin keberlangsungan supply dari bahan bakar yang mereka gunakan, dan juga mereka juga bisa mengontrol lebih baik lagi harga dari si bahan bakar yang mereka gunakan. Seperti itu. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu ada strategi untuk bertahan. Nah, di mana setelah mereka melewati masa-masa sulit dari si Delta Airlines ini, kelompok kami ini menyadari kalau misalnya si Delta Airlines itu mulai menggunakan beberapa strategi untuk bertahan di pasar penerbangan ini. Di mana menurut kelompok kami itu ada dua strategi yang mereka gunakan, yaitu competitive service strategies dan juga strategic service vision. Nah, di mana dalam competitive service strategies ini, Delta Airlines itu lebih berfokus pada differentiation. Nah, di mana Delta Airlines ini lebih sering menonjolkan keunikan mereka keunikan apa yang mereka miliki sebagai pembeda dari maskapai lainnya. Nah, salah satu contoh dari strategi differentiation itu adalah bisa dilihat dari program frequent flyer mereka, yaitu SkyMiles, di mana poin-poin yang dikumpulkan oleh penumpang ini berlaku untuk seumur hidup tanpa ada masa kadaluarsa. Dan juga untuk pengumpulan poinnya sendiri itu tidak terbatas pada penerbangan saja, itu bisa dikumpulkan dari beberapa mitra SkyMiles lainnya seperti dari cruise, hotel, rental mobil, juga bahkan furnitur rumah, kuliner, dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya itu bisa juga dilihat dari pelayanan-pelayanan kru maskapai Delta Airlines itu yang sangat baik, dan juga penerbangan-penerbangan Delta Airlines yang sangat ekstensif seperti itu. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu ada strategic service vision, di mana ada 4 kategori dasar yang diterapkan oleh Delta Airlines sendiri. Yang pertama itu adalah sistem pemberian layanan. Nah, dalam sistem pemberian layanan ini, Delta Airlines itu lebih mengutamakan kualitas pelayanan dan fasilitas penerbangan yang memadai, di mana kualitas pelayanan itu bisa dilihat dari kualitas pelayanan kru maskapainya, dan juga di dalam Delta Airlines ini juga memiliki wifi gratis dan juga in-flight entertainment, dan juga ruang untuk kaki yang lebih luas dibanding dengan penerbangan yang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada strategi beroperasi, di mana Delta Airlines ini sendiri memberi benefit bagi karyawan yang bertujuan untuk mengurangi angka turnover dan juga operasi perusahaan yang lebih efektif. Dan juga dalam operasinya si Delta Airlines ini juga mengedepankan konsep sustainability. Dan konsep sustainability ini bisa dilihat dari penggunaan jet fuel yang digunakan oleh Delta Airlines untuk mengurangi emisi karbon, dan juga penggantian model pesawat yang lama menjadi model pesawat yang baru untuk menghemat bahan bakar sebesar 25%. Kemudian yang ketiga itu adalah konsep layanan, di mana dalam konsep layanan ini Delta Airlines memberikan
frekuensi keberangkatan yang banyak dengan program membership dan frequent flyer yang berbeda-beda benefitnya. Yang seperti yang kita tadi dibahas itu ada SkyMiles untuk frequent flyer programnya, dan mereka itu memiliki tier dan level masing-masing dengan benefit yang berbeda-beda. Dan juga dalam penerbangannya, Delta Airlines akan memberikan minuman gratis untuk penerbangan yang dengan jarak melebihi 250 mil lebih. Seperti itu. Kemudian terakhir itu adalah segmentasi target pasar. Di mana target pasar dari Delta Airlines ini sendiri, mayoritas itu adalah business travelers, dan juga penumpang yang memprioritaskan layanan dan kenyamanan. Nah, dengan rute destinasi itu mayoritas dari Delta Airlines itu adalah benua Amerika dan juga Eropa. Boleh di next? Oke, di kesimpulannya, Delta Airlines mengalami kebangkrutannya pada tahun 2005, di mana hal ini ditentukan oleh beberapa faktor seperti overspending, kepercayaan pelanggan yang menurun, peristiwa dunia, dan persaingan antar maskapai. Namun pada 2007, Delta Airlines itu berhasil lolos dari ancaman kebangkrutan berkat beberapa perubahan yang mereka lakukan, seperti perubahan image yang baru, peningkatan tingkat kesejahteraan karyawan, peningkatan kualitas pelayanan pelanggan, dan juga menambahkan rute penerbangan internasional. Mereka juga menerapkan basic economy fare dan membeli sebuah kilang minyak di Philadelphia pada tahun 2020. Kemudian kejadian ini juga menyadarkan Delta Airlines akan pentingnya kehadiran strategi pelayanan dalam operasi mereka. Sehingga saat ini Delta Airlines menerapkan strategic service vision dalam sistem pelayanan, strategi operasi, sistem layanan, dan juga segmentasi pasar mereka. Mereka juga menerapkan strategi differentiation sebagai competitive service strategies mereka dalam bersaing dengan kompetitor-kompetitor mereka yang lain. Boleh di next? Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada tutur kata atau tutur perilaku yang salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.